Shalom, mari dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya disertai perjamuan suci Minggu 5 Februari 2023 jam 10 pagi akan dihadiri oleh Bapak Gembala. Ibadah Paskah Sawah disertai perjamuan suci Kamis 2 Februari 2023 jam 7 malam akan dihadiri oleh Bapak Gembala. Ibadah Wanita Sabtu 4 Februari 2023 jam 10 pagi akan dihadiri oleh Ibu Alvina Pindarano. Ibadah Youth Sabtu 4 Februari 2023 jam 7 malam akan dihadiri oleh Saudara Elvan Putra Laia. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat oleh BCA di nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat oleh BCA di nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat oleh OVO di nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat oleh Shopee nomor HP 0557 8149 3390 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat oleh Dana di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Ibowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Kami segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang penonton di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu di Peti Selam dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Amin. Percaya karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Mengucap syukur Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau Kau telah jaga kami Bapa dari semalam hingga kami boleh bangun dengan tubuh kembali sehat Tuhan, hingga kami boleh berkumpul di tempat ini ya Bapa. Sebentar kami akan bersatu hati memuji dan menyembah-Mu Tuhan, semua untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ibadah ini Tuhan memang rutin kami lakukan Bapa, tapi biarlah Engkau melihat hati kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, Engkau lihat hati yang rindu untuk selalu memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Semuanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sendiri yang bimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hidup
dipuji. Haleluya, haleluya. Karena kami percaya kami punya harapan bagi kami. Gloria, haleluya. Hanya di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan bagi kami, Yesus. Hanya Engkau satu-satunya jawaban dalam hidup kami, dalam setiap persoalan pergumulan kami. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan di saat jalanku. Saat ku tertutup,
Pujikan lagu sukacita. Boleh senggol kiri kanan. Jauh ya. Haleluya. Jatuh cinta pada yang terserah deh, mau gini, boleh deh. Ayo, ku jatuh cinta padanya, tanpa dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dalam lagi. Yesus indah di dalam semakin indah, oh cintanya. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Baik, caca ya, kita goyang sedikit ya. Kita caca dia. Ivan.
silakan duduk kembali. Saking sukacitanya. Percaya Tuhan akan memberikan jawaban di waktu yang tepat. Selalu Tuhan
kasih Bapa yang ajaib Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan, dan kami bisa menyaksikan akan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, Engkau layakkan kami, kuduskan kami, dan ampuni kesalahan kami. Kami akan mendengar sebagian firman-Mu. Roh Kudus, kuasai setiap kami, pikiran kami Tuhan, tawan dengan kuasa Roh Kudus. Biar semua firman yang kami dengar Tuhan menjadi berkat dan mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kita ketemu lagi semua ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian. Ya. Hari ini puji Tuhan, saya bisa ada di tempat ini, kemurahan, kebaikan Tuhan, kita bisa bertemu kembali. Ya, semua kesaksian itu luar biasa ya. Saya percaya bahwa kesaksian yang sedikit saja Tuhan turut bekerja. Gak usah kesaksian yang gede-gede, ya yang kecil aja. Itu pertolongan Tuhan itu ajaib ya. Saat ini saya akan menyampaikan bagaimana menghadapi masa sukar ya. Tahun 2022 banyak orang sudah prediksi ya, segala macam apapun, bahwa akan tahun 2023 akan terjadi masa krisis ya, masa krisis ekonomi ya. Kalau krisis ekonomi, terus krisis pangan, terus krisis energi ya. Tapi kita punya Tuhan yang ajaib. Itu disebabkan karena krisis ekonomi global ya. Dan juga para petinggi sudah katakan bahwa tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Ya, tapi kita percaya, kita anak-anak Tuhan, kita bersama Tuhan Yesus yang adalah terang hidup ya. Maka kita akan berjalan dalam terangnya Tuhan. Di dalam kegelapan ada terang Tuhan ya. Jadi kita harus percaya ya. Begitu ajaib ya semua kesaksian yang disampaikan tadi, pertolongan Tuhan ya. Jadi kita orang mengalami krisis ekonomi ya akan berdampak ya kepada krisis-krisis yang lain ya, krisis kasih ya, karena ekonomi terpuruk, ekonomi susah, uang seret ya, mungkin di PHK atau apapun, kemudian terjadi krisis kasih. Itu hubungan ya antara keluarga, bisa aja suami istri karena ekonominya berkurang, suami bisa tidak mengasihi istri lebih lagi karena kebutuhan yang mendesak ya, kebutuhan yang tinggi membuat kita bisa bertikai. Jadi akan berdampak kepada krisis kasih ya, hubungan antara sesama, antara keluarga, suami istri, anak dan orang tua, karena kebutuhan yang lebih, maka penuntutan yang lebih membuat kita akhirnya amarah ya. Itu terjadi dan banyak juga terjadi di kehidupan anak-anak Tuhan ya, bukan saja di kehidupan dunia ini ya. Jadi setelah krisis kasih itu, maka akan berdampak ke krisis kesehatan kita. Kesehatan kita akan menjadi stres ya, lemah, kecewa, karena kita kecewa, mungkin belum dapat pertolongan dari Tuhan, maka kita akan mengalami krisis kesehatan karena stres, kecewa berat, maka mental kita lemah, kita bisa dapat sakit penyakit apapun ya, itu pasti terserang karena antibodi menurun. Saat kita stres, antibodi akan menurun, serangan penyakit apapun akan terjadi. Seperti orang yang mengalami COVID tahun kemarin-kemarin, sekitar berapa tahun ini, itu karena mereka stres. Sebenarnya COVID-nya mungkin nggak mematikan, tapi karena stres, ketakutan, antibodi turun ya. Puji Tuhan, selama ini saya dan anak saya pribadi kita tidak diinjus ya, tapi Tuhan pelihara sampai hari ini tidak kena COVID. Tuhan itu ajaib, karena percaya kita hanya kepada satu-satunya Allah yang ajaib, Allah yang sangat hidup, yaitu Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus yang dahsyat. Jadi sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbeda dari orang-orang dunia ini ya. Bagaimana kita menyikapi, terus kita menghadapi masa sukar ini. Bagaimana sikap kita? Kalau kita sikapnya kita, wah nggak bisa, susah,
sikap kita semangat, pasti Tuhan tolong. Sebenarnya sikap kita kita menyikapi itu sebenarnya itu dari permulaan iman kita. Ya, saat kita menyikapi, wah nggak bisa, dan apa yang kita ucapkan itu seperti doa. Ya, jadi kita anak Tuhan jangan sekali-sekali kalau kita nggak punya uang kita bilang, waduh aku susah, aku nggak punya uang, nggak boleh. Kalau nggak punya uang, wah Tuhan nanti berkati. Itu aja yang harus kita katakan, karena kita udah anak-anak Tuhan, nggak mungkin kita katakan yang sia-sia, karena itu akan berdampak untuk hidup kita. Ya, jadi kita harus untuk melalui masa sukar ini kita harus libatkan Tuhan. Ya, pertama apa yang kita libatkan Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan. Ya, banyak pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, sudah sungguh-sungguh, kelihatannya sungguh-sungguh, tapi mengalami dampak yang masalah ekonomi, masalah kesukaran, langsung bisa meninggalkan Tuhan. Ya, kemarin hari tanggal 24 saya ketemu Bapak Pendeta dari Monowari, dari Biak ya, Biak. Bapak Pendeta ini ngomong, katakan bahwa ada hamba Tuhan yang saya dulu kenal, sudah melayani puluhan tahun, mungkin sekitar 40 tahunan ya. Udah melayani jadi pendeta juga, tapi melayani bagian bagian bendahara ya, sudah melayani sebagai bendahara, sudah melayani sungguh-sungguh ya. Tapi masalah sedikit datang, kecewa berat sama Tuhan sampai hari ini. Jadi jangan kita pikir bahwa kita sudah melayani Tuhan sungguh-sungguh, kita sudah bergairah, kita semua, tapi kalau masalah datang kalau kita tidak dekat sama Tuhan pasti hancur, pasti akan terpuruk ya. Jadi kita anak-anak Tuhan jangan kita lalai ya, berjaga-jagalah, karena kadang kita merasa bahwa kita sudah rohani, kita lupa sama Tuhan, kita santai-santai, pasti ada penyerangan ya. Karena iblis tidak akan menyerang di luar bangsanya, dia akan menyerang yang di luar bangsanya, bukan sebangsanya. Jadi orang yang sudah mencuri, orang yang sudah melakukan kejahatan, ngapain dia kotak-katik mereka? Dia akan kotak-katik kita anak-anak Tuhan yang mau mencari Tuhan. Gimana caranya dia mengotak-katik kita supaya kita jatuh, terjerat dalam dosa? Ya, pertama kita harus kan dengan Tuhan. Ya, mungkin seperti Henok ya, tapi kita mungkin tidak seperti Henok yang bergaul karib dengan Tuhan dan diangkat. Tapi kita saat ini kita ada di dunia ini, kita sering dan harus selalu senantiasa berdoa ya. Berdoa itu nafas hidup kita. Kita berdoa sungguh-sungguh ya. Seperti berdoa itu bukan hanya kita mesti di kamar kita berlutut tutup pintu, itu benar. Dan juga kita bisa berdoa dalam hati kita. Saat kita minta dari hati, Roh Kudus akan menyampaikan dan Tuhan akan menjawab doa kita. Ya, saat kita punya kerinduan ingin sesuatu, Tuhan langsung bisa jawab. Itu firman Tuhan ya. Jadi Tuhan itu ajaib. Kita bisa berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kita ya. Kalau kita minta dari hati yang dalam, dan Tuhan tahu segala kebutuhan kita, kelemahan kita di mana. Kalau kita doa itu Tuhan tidak akan memberikan. Jadi Tuhan akan memberikan yang betul-betul kita butuhkan, dan itu akan menjadi berkat ya. Dalam nama Yesus ya, kita harus percaya. Dan kita berdoa. Saat kita berdoa, saya minta dibacakan di Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Ya, jadi doa orang benar. Jadi kalau kita buat kesalahan, minta ampun. Tuhan, aku mau berdoa, aku minta ampun Tuhan. Jadi doa orang benar. Kita dari hari ke hari kita belajar, Tuhan biar saya jadi orang benar ya. Karena doa orang benar itu yang didengar Tuhan ya, bukan orang fasik. Kalau kita beribadah, kita datang gereja, kita melayani ya, tapi kalau kita masih nipu sana, nipu sini, mungkin kita berbohong, kita amarah, kita punya kebencian dalam hati yang orang tidak tahu, Tuhan lebih tahu
dan doa kita pasti tidak akan didengar. Ya, dikatakan doa orang benar, didengarnya. Ya, di Mazmur 145 ayat 18. Mazmur 145 ayat 18. Ya, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, setia. Jadi doa, kalau belum jawab doa terus setia. Ya, Tuhan minta kita setia. Ya, jadi kadang orang berdoa tapi orangnya tidak setia. Mungkin dia berdoa kepada Tuhan, dia bisa berdoa kepada yang lain. Tidak boleh. Di sini Tuhan katakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi Tuhan minta kita kesetiaan. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh tapi kita tidak setia kepada pasangan kita tidak setia kepada Tuhan, ya mungkin tidak setia kepada Tuhan, kita masih menyembah yang lain, ya, mesti menyembah HP kita, jadikan itu satu berhala, apa saja. Itu tidak ada kesetiaan dalam diri kita, ya. Kadang orang kenapa orang jujur saja, ya, kesetiaan itu sangat diperhatikan sama Tuhan. Tuhan melihat hati kita yang setia, Tuhan akan memperhitungkannya, ya. Jadi di Lukas 18 ayat 1 tambah 1, ya. Lukas 18 ayat 1. Ya, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka yang menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi kita kalau berdoa untuk keluarga, jangan kalau kita lihat dia tambah jahat, kita stop berdoa. Kadang kita lihat, waduh saya sudah doa capek-capek, orangnya kok tambah bandel, kok tambah nakal, tambah jahat. Itu sebenarnya kalau dia tambah reaksinya tambah ganas, tambah jahat, itu tanda-tandanya mau bertobat. Harusnya seperti itu, ya. Jadi itu Tuhan mau lihat kita, apakah kita sabar, kita tetap setia, tidak jemu-jemu untuk berdoa untuk orang itu. Jadi Tuhan melihat hati kita, ya, apakah kita tetap pengharapan penuh kepada Tuhan. Jadi jangan jemu-jemu untuk berdoa bagi keluarga kita, teman kita, saudara kita, bahkan suami kita, istri kita, ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh berdoa, tidak jemu-jemu dalam kesetiaan berdoa, ya. Contoh, ya, contoh yang Tuhan dengar doa, ya, itu di di Yakobus saja, Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Ya, saya baca, ya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Jadi bersungguh-sungguh. Jadi doa tidak dengan setengah hati, sungguh-sungguh, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya, ya. Jadi itu contoh, ya, di Alkitab, ya. Elia benar-benar bersungguh-sungguh berdoa, dan saya percaya bahwa dia hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan. Makanya doa didengar, ya. Jadi kita anak-anak Tuhan, kita semua melalui proses dalam kehidupan kita percaya Tuhan mau kita dididik untuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan, ya, yang sungguh-sungguh, ya. Dan untuk menghadapi masa krisis juga kita seharusnya senantiasa memuji Tuhan, ya. Memuji itu bukan hanya kita menyanyi pujian penyembahan, ya, menyanyi, tapi sikap kita tuh memuji Tuhan. Sikap kita menandakan bahwa kita anak-anak Tuhan yang patut dipuji, ya. Kadang kita anak-anak Tuhan, kita pandai memuji, kita pandai menyanyi lagu dengan begitu indahnya, tapi sikap kita tidak menandakan bahwa kita layak dipuji. Jadi puji-pujian kita harus memuji Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, ya, baik itu sikap kita, perbuatan kita, semua Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, semua hanya untuk kemuliaan
Kita memuji Tuhan bukan hanya dari mulut kita, juga dari hati kita. Mulut, hati, dan sikap kita, tindakan kita. Kadang orang memuji Tuhan, pandai memuji Tuhan, keluar dari gereja sikapnya berubah. Ya, dan itu banyak terjadi. Banyak kemunafikan, ya. Dan kita percaya di sini tidak ada, ya. Kita belajar kalau kita memiliki itu setitik aja, kita minta Roh Kudus berikan kita kebersihan hati, biar kita apa yang dari dalam dan luar sama, ya, punya integritas. Jadi tidak kadang kita dari luar A, kita di dalam kita B, ya. Orang sudah nyentil sedikit kita tersinggung, ya. Dan itu tersinggung bisa aja terjadi, tapi kita minta Roh Kudus bersihkan langsung, tuluskan hati kita, ya. Jadi untuk menghadapi masa sukar itu kita harus berdoa dan memuji Tuhan. Itu ada kuasa, ya. Kita memuji Tuhan, ya. Jadi setiap ada masalah kita ada sukacita, ya. Jadi kita lihat, tolong baca di Mazmur 66 ayat 2. Ini Daud selalu memuji. Mazmur 66 ayat 2. Ya, ini Mazmur, ya. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakan dia dengan puji-pujian, ya. Jadi kita kalau berbicara dengan orang, ada kasih Yesus di dalam kita, kita bisa memuji-muji Tuhan. Puji Tuhan, susah senang, puji Tuhan. Jadi menunjukkan bahwa ada Yesus, kasih Yesus dalam hati kita, ya. Di Yesaya 61 ayat 3, ya, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar, ya, supaya orang menyebutkan pohon tarbatin kebenaran tanaman Tuhan untuk perlihatkan keagungannya. Jadi saya di 3C ini nyanyian pujian ganti semangat yang pudar, ya. Jadi saat kita semangat kita pudar, kalau kita memuji, semangat kita akan dibangkitkan, ya. Itu firman katakan nyanyian pujian, puji-pujian ganti semangat yang pudar. Banyak orang sudah melayani luar biasa, tiba-tiba dia rasanya itu seperti rutinitas. Jadi tidak ada gairah yang dari dalam, tidak ada semangat yang sesungguhnya. Hanya semangat untuk dilihat orang. Tapi Tuhan lebih tahu hati kita, hubungan kita dengan Tuhan. Apakah semangat itu betul-betul hanya untuk pelayanan? Apakah hubungan dengan Tuhan, roh itu membara, ya, bergairah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi nyanyian saat kita memuji, kita berdoa atau apapun kita memuji, itu ganti semangat kita yang pudar. Ya, kalau kita di sini semua semangatnya yang sudah pudar, kita perhatikan bahwa kita naikkan pujian. Pasti ada kuasa membangkitkan, ya, roh kita kuat lagi, semangat kembali, ya. Itu kalau maka kita akan bisa intim dengan Tuhan, ya. Kalau contoh yang puji-pujian, ya, itu pasti semua sudah dengar ceritanya di Kisah 16 ayat 1 sampai 10. Bagaimana Paulus dan Silas, ya, dibebaskan dari penjara. Itu karena ini saya baca aja tolong baca aja di ayat 26. 25 mulai. Kisah 16 ayat 25 dan 26. Ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua, ya. Jadi saat kita naikkan puji-pujian, ini contohnya Paulus dan Silas, itu pun bisa terjadi dalam hidup kita. Belenggu-belenggu, ya, kita akan terlepas dari belenggu, mungkin belenggu hutang, ya,
belenggu dendam, benci, semua yang mengikat kita. Kita masih terikat dengan tradisi, ya itu belenggu yang menghambat kita untuk intim dengan Tuhan. Ya, jadi saat kita memuji, doa dan memuji ada kuasa yang luar biasa yang akan memulihkan kita. Ya, orang mungkin pikir wah orang itu memuji-muji cuma puji-pujian. Jangan ya kita pikirkan seperti itu. Kalau orang memuji dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti mengubah pertama orang tersebut, baru orang di sekitarnya. Ya, saya ingat satu hamba Tuhan dulu dia bersaksi, itu di mana dia bilang waktu dia memuji, dia waktu itu masih ikut ibadah begini, dia memuji-muji itu karena dia memuji dengan sepenuh hati. Di sebelah dia itu yang datang cuma kayak orang bilang kering ya, tiba-tiba transfer rohnya, langsung orang itu kayak membara rohnya. Jadi itu kita memuji itu bisa bukan membangun diri kita saja, membangun orang di sekitar kita. Jadi dia punya reaksinya luar biasa dan itu akan membuat kita tetap sukacita. Ya, orang mau ngatai apa, kita tetap sukacita. Ada kuasa yang menghibur kita di dalam puji-pujian, bukan saja orang lain, ya. Itu. Terus yang berikut ya, yang ketiga, senantiasa kita menyembah Tuhan, ya. Menyembah Tuhan, sembah adalah pernyataan hormat, ya. Bukan kita memuji saja, kita harus menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu apa? Kita menghormati Tuhan, ya. Sembah itu artinya hormat, ya. Dengan kata lain, menyembah adalah memuja dengan rasa dan sikap hormat kita kepada Tuhan kita, ya. Jadi kalau kita punya sikap menyembah, kita bisa menghormati. Kita menghormati orang tua kita atau orang yang lebih tua kita, tidak, atau orang-orang lain, tidak kita pandang bahwa dia kaya atau miskin. Saat kita lihat orang-orang tua, ya Pak, kita bisa hormat, kata-kata kita bisa enak didengar. Itu sikap hormat, ya. Kadang kita punya kelebihan, kita tidak menghargai orang yang di sekitar kita yang mungkin agak kurang, ya. Kelihatannya sangat sederhana, tapi kita anak-anak Tuhan, kita harus berbeda. Saat orang melihat kita, kita menyapa orang tersebut, orang akan merasakan bagaimana kita menghormatinya. Begitupun kita harus menghormati Tuhan, ya. Kita menghormati Tuhan dengan sikap kita, ya. Jadi kita baca di coba Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, jadi di sini dikatakan penyembahan kita kepada Tuhan karena kasih kita kepadanya. Ya, harus dengan segenap hati, totalitas. Ya, ada orang yang menyembah hormat kepada Tuhan, tidak sebenarnya tidak hormat. Saat di dalam ibadah saya lihat ya, orang lagi memuji atau lagi duduk memuji, dia kotak-katik HP, WA-WA-an, ya, itu tidak menghormati hadirat Tuhan. Atau ya kayaknya menganggap remeh, ya, enteng, ya. Penyembahan itu Tuhan lebih tahu. Mungkin sikap kita seperti yang tadi Mbak Anya bilang, saat doa tutup mata pura-pura, ya. Tapi Tuhan tahu, ya. Tapi karena dia pilihan, maka Tuhan tetap mengasihinya. Tuhan panggil dengan cara apapun. Tuhan kasih didikan demi didikan. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan di sini kita bersyukur saat kita datang di tempat ini tidak kebetulan, ya. Tuhan panggil kita untuk kita beribadah, untuk berdoa supaya Tuhan membentuk kita, supaya kita lebih lagi mengasihi, lebih lagi kita memuji Tuhan, berdoa, dan hati kita menyembah Tuhan dengan totalitas, dengan hati yang sepenuh hati. Jadi kita respect kepada Tuhan luar biasa. Kalau orang respect bisa 5%, 10%, kadang kita respect kepada seseorang dengan motivasi, ya. Kalau kita kepada Tuhan, kita respect karena kasih Tuhan, tapi Tuhan bisa merubah motivasi kita. Ya, banyak orang yang dulu ya datang cari Tuhan, mungkin diajak pacar, ya.
mungkin diajak ya rekam bisnis, akhirnya nggak enak ya ikut aja, bolak-balik ditelepon ya nggak enak, dia memberkati saya ikut aja. Dan tapi saya percaya itu kemurahan Tuhan. Saat kita diajak itu karena kita dalam panggilan Tuhan, makanya kita diajak. Saya pribadi dulu seperti itu, kalau diajak teman saya ngaku ya, tapi saya tidak mau lagi, enggak, saya nggak bisa, bolak-balik saya tolak ya. Saya tolak, saya bilang nggak bisa, minggu depan aja, nanti minggu depan aja, mundur. Tapi Tuhan itu baik, karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan akan memanggil kita, jadi kita diproses untuk dekat kepada Tuhan ya. Tuhan akan memberikan kita pengertian ya, pewahyuan dan pengertian bahwa kita mengalami ini karena Tuhan ingin dekat dengan kita. Kalau orang tidak dalam rencana Tuhan, dia dididik, dihancurkan, disakiti, dia tambah jahat ya. Dia mungkin lari ke seberang ya, agama seberang, atau dia berbuat jahat ya. Karena kita dalam rencana Tuhan, dalam anugerah kasih karunia, saat kita ditempa, dibentuk, diberikan masalah, kita akan lari kepada Tuhan ya. Itu anugerah kasih karunia luar biasa, harus kita mengucap syukur ya. Jadi kita harus menunjukkan rasa hormat yang sungguh kepada Tuhan saat kita memuji, menyembah, atau kita berdoa dengan sepenuh hati, dengan rasa hormat ya. Saya lihat orang di gereja atau orang yang berdoa asal-asalan ya. Kalau saya datang, saya lihat orang doa atau orang main baru duduk aja udah kotak-katik HP ya. Mungkin bukan HP untuk kita baca firman ya, mungkin seperti dia bukan seperti itu, tapi kotak-katik ya, kan firmannya sudah ada ya di slide ya. Jadi mereka langsung tak ya HP-nya di WA mungkin atau apa saja. Jadi kita jangan seperti itu ya. Jadi kita senantiasa menyembah Tuhan ya. Menyembah Tuhan dikatakan kita menyembah dalam roh dan kebenaran ya. Dalam roh dan kebenaran. Jadi roh kita harus semangat, dan kebenaran kehidupan kita yang benar, menyembah yang benar ya. Ada orang yang menyembah tidak benar ya. Jadi kita harus menyembah dengan roh dan kebenaran. Roh kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat dan dalam kebenaran ya. Jadi kalau orang menyembah dalam roh tanpa semangat, sia-sia, tidak merasakan apa-apa, kering ya. Kalau kita menyembah dengan roh dan kebenaran ya, luar biasa, ada kuasa ya, ada kuasa yang ajaib ya. Jadi kita masuk di banyak orang ya, misalnya penyembahan tertuju kepada Tuhan ya, penyembahan juga untuk menyenangkan diri sendiri atau orang lain. Jadi kita menyembah supaya kita hari ini dipuaskan, besok kita lupa ya, itu hanya kulitnya aja. Jadi kita nggak menyembah dalam roh. Jadi kita memuji kayaknya sukacita semua aja ya. Tuhan tidak seperti itu. Kalau Tuhan memberikan sukacita pasti yang sangat dalam ya, sukacita yang dahsyat ya. Penyembahan yang tidak melibatkan tradisi ya. Kadang kita anak-anak Tuhan di sini masih pergi sesuai tradisi ya, sembahyang atau apa saja. Itu tidak boleh. Penyembahan yang kita berdoa tapi kita masih melakukan tradisi-tradisi dan menyetujui tradisi-tradisi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya, itu tidak boleh. Harusnya kita libatkan Tuhan dalam roh dan kebenaran ya. Dan yang berikutnya, poin yang berikut, senantiasa kita membaca firman ya. Karena firman itu istilahnya firman itu yang seluruh dalam firman itu adalah Allah sendiri, ucapan Allah sendiri. Jadi Tuhan mengatakan A, B, C, D, semua itu benar, dan kita akan bisa mempelajarinya untuk kehidupan kita ya. Coba Yosua 1 ayat 8. Ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang
sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kitab Taurat yang kita baca, kasihilah musuhmu. Kita renungkan apakah kita hari ini buat salah, apakah kita buat sesuatu yang menyinggung orang. Memberilah, apakah kita hari ini orang minta sesuatu kita tolak. Ya, banyak kita anak-anak Tuhan. Ya, kelihatannya padahal Tuhan katakan apa yang ada padamu berikanlah saat mereka minta. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan, kita merasa kita sudah rohani, tapi kadang kita tidak melakukan dengan benar. Ya, jadi senantiasa kita baca firman dan merenungkannya. Ya, jadi firman yang kita baca kita renungkan apa untuk diri saya, ya, apa yang harus saya lakukan, ya, supaya kita bertindak hati-hati dan itu mendatangkan keberuntungan. Ya, kita baca di kalau memberi, ya, contoh, ya, saya pribadi saat kita memberi kita pasti diberi, ya, itu pasti, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan membaca firman suruh memberi, kita harus memberi. Memang tidak mudah kita lakukan, apalagi kita punya tabiat yang kikir, ya. Jadi kalau kita punya tabiat kikir, kita berusaha dari hari ke hari supaya sikap kikir kita diubahkan, ya. Saya percaya setiap pribadi kita punya kelemahan masing-masing. Saat baca firman, wah Tuhan kelemahan saya di sini. Roh Kudus ubah saya, ya. Jangan kita lihat apa yang orang alami, tapi kita sendiri tidak mengalaminya. Kita harus minta biar kita alami sendiri secara pribadi, ya. Jadi Matius 1 ayat 2 sampai 3. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Baca Mazmur. Ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, jadi apa saja yang diperbuat berhasil bukan berarti kita kaya raya, bukan seperti itu. Maksudnya kita berbuat berhasil, misalnya kita ingin mengasihi orang lain, Tuhan mampukan kita lakukan. Kita ingin untuk jadi berkat bagi kita, ingin supaya hati kita dibersihkan, itu yang Tuhan mampu lakukan bagi kita. Jadi bukan kita harus kaya seperti orang lain, apa yang kita perbuat berhasil kaya seperti orang lain. Setiap orang punya talenta, punya berkat masing-masing, porsinya sendiri-sendiri. Tuhan sudah bagikan seperti itu. Jangan kita mau samakan dengan orang lain. Kadang satu orang yang cuma dapat sederhana tapi hatinya terpuaskan, itu yang Tuhan mau, ya. Jadi itulah berkat, ya, hati kita terpuaskan, ya. Jadi kita masuk di bagian ketiga, manfaat membaca firman. Ada 3, ya. Firman Tuhan itu di pelita dan penerang langkah kita, ya. Itu di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku, ya. Kedua, firman Tuhan memberi hidup, ya. Kita baca aja di Ulangan 8 ayat 3. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, ya. Ini yang saat kita mulai dipanggil Tuhan, kita akan mengalami ini. Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya, jadi saya percaya kita anak-anak Tuhan di sini, kita sudah mengalami masa kesusahan, masa mulai dipanggil Tuhan, kita akan mengalami memperoleh mana dari sorga. Ya, saya pribadi saya mengalami mana itu luar biasa, bertahun-tahun pemeliharaan Tuhan. Waktu itu saya tidak melayani, saya cuma melayani keluarga, mungkin saya berdoa atau apa aja. Tuhan pelihara dan saya terheran-heran.
Jadi itulah mana dari sorga. Jadi mana bukan hanya untuk orang Israel, bagi setiap kita orang percaya, ya Tuhan akan memberikan mana, ya. Karena kalau firman di sini dikatakan tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan, ya. Jadi kita kalau bilang Tuhan saya diberkati, saya ngomong gitu, saya diberkati, pasti kita diberkati. Itu kan ucapan Tuhan. Jadi kita ngomong, ya kita lakukan. Kadang kita tidak lakukan, ya. Kita baca firman tapi kita tidak praktekkan. Kita harus praktekkan, ya. Dan firman Tuhan itu menunjukkan kebenaran, ya. Kebenaran. Nomor Yosua 8 ayat 31, Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, yaitu kepada Tuhan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jadi kita akan mengetahui kebenaran akan memerdekakan kita dari segala kejahatan kita, dari segala ikatan-ikatan yang ada dalam hidup kita, segala masalah kita itu juga termasuk kita akan dibebaskan, dimerdekakan dari segala masalah kita. Ya, memang masalah satu dipulihkan, masalah lain datang, Tuhan mau menaikkan iman kita, meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, dan kita harus sebagai pelaku firman, ya. Kita anak-anak Tuhan harus sebagai pelaku firman, ya. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, anggap sebagai kebahagiaan. Kalau kita anggap dari hati kita, pikiran kita bahwa wah, pencobaan ini akan membahagiakan aku, pasti terjadi. Kalau pencobaan datang terus kita langsung bilang wah, bencana lah, masalah lah, kita pasti akan terpuruk. Jadi waktu pencobaan datang, puji Tuhan, saya mau dapat berkat, ya. Kalau saya mengalami sesuatu, ya mungkin ada segala masalah yang timbul, saya langsung ucapkan puji Tuhan, saya mau dapat berkat yang lebih besar. Saya pasti ngomong begitu, karena itu akan pertama menguatkan roh kita, ya, dan juga iman kita kepercayaan Tuhan. Maka kita harus ucap bahwa kita akan diberkati. Itu akan menumbuhkan kebahagiaan dalam hati. Ada sukacita dan sejahtera, ya. Ya. Jadi kita harus jadi teladan, bukan hanya baca firman, berdoa, saat teduh, melainkan harus sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, karena kita hidup di dalam Yesus yang ajaib, ya. Kita mengasihi pelaku firman itu mengasihi Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Itu pelaku firman, ya. Kita taat kepada firman Tuhan, sangkal diri dan pikul salib, ya. Kita sebagai pelaku firman, kita anak-anak Tuhan, kita menjadi contoh bagi orang lain, ya. Orang akan melihat kita. Jadi, wah, ada Kristus di dalam kita. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, saya percaya orang tidak akan mengenal Yesus. Kadang karena dengan sikap kita orang mengenal Yesus, bahwa dalam orang ini ada Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi orang tahu bahwa kita anak-anak Tuhan. Ya, saya jujur saja, saya tidak pernah ada saudara, ya, saya tidak pernah nasihat dia bahwa dia kenal Yesus lah, ayo percaya Yesus, saya tidak pernah. Tapi satu waktu saya tanya, ini ada satu ajaran baru, saya tanya itu ajaran apa? Saya cuma tanya kepada saya punya saudara itu, dia bilang, kamu ngapain tanya-tanya? Kamu itu loh fanatik agamamu. Saya kaget, loh saya selama ini nggak pernah nasihat dia percaya Tuhan Yesus atau apa, tapi dia bisa melihat bahwa saya sangat fanatik agama saya. Berarti dia percaya bahwa saya ada Yesus yang saya percaya luar biasa.
Karena mereka kalau ada acara penyembahan ya, sembahyang atau apa, anak saya pun tidak boleh makan. Saya sudah janji-janji, kamu pokoknya ditawarin, tidak boleh kamu sentuh. Jadi mereka mungkin melihat itu atau apa aja, atau saya mungkin pergi ibadah kan. Waktu saya datang dari luar pulau, saya sempat tinggal sama mereka, dan mereka melihat bagaimana saya tidak kompromi. Saya tidak kompromi ikut-ikut acara mereka. Mau disayang apa tidak disayang, saya cuma tolak ya. Pokoknya saya senyum-senyum saja. Jadi itu cara kita, dan orang akan melihat bahwa kita sangat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tidak kompromi dengan hal-hal tradisi. Ya, itu harus kita tunjukkan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pelaku firman. Ya. Dan kalau pelaku firman itu contohnya kita lakukan, kita firman itu hidup ya. Saat firman itu datang kita harus lakukan. Contohnya di Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Di sini kenapa saya tunjukkan ini ya? Ayub kan istilahnya dikata-katai oleh sahabat-sahabatnya, seakan-akan mereka tuh tahu semuanya. Ya, tapi Tuhan lebih tahu Ayub. Tapi itu kalau saat kita dikata-katai orang, kita harus tahu bahwa itu sebenarnya berkat bagi kita. Saat Ayub dikata-katai, Ayub bisa kasih pengampunan. Dia mendoakan teman-temannya. Saat kita mendoakan bagi orang yang mengata-ngatai kita, itu sebenarnya ya, kita berkat untuk kita. Kita minta doa bagi mereka, berkat itu akan kembali kepada kita. Kita berdoa untuk musuh kita, orang yang menyakiti kita. Itu kita sama dengan lakukan firman. Ya, Ayub mendoakan teman-temannya, akhirnya dia dipulihkan. Saat kalau dia tidak mendoakan teman-temannya, mungkin masih tertunda pemulihan. Biarpun Tuhan mengasihi dia. Ya. Yang contoh kedua di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16, tapi kita baca 16 saja. Ya. Ini mengenai Elia dan janda di Sarfat. Ya. Ayat 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 16 saja yang kita baca. Ya, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Jadi janda di Sarfat ini saat masa musim kekeringan, masa tidak turun hujan, Elia minta, ya, tolong kamu buat saya sepotong roti, ya, bundar ya. Jadi saat dia memberi, kalau dia tidak lakukan pasti dia tidak dapat berkat. Jadi saat dia memberi, itu berkat itu terbuka baginya. Ya, itu sebenarnya hukum tabur tuai. Kamu memberi, kamu akan diberi kelimpahan. Ya, jadi masa kesukaran saat ini, kalau Tuhan izinkan orang datang minta tolong, kita kalau sedapat mungkin kita memberkati kalau kita mampu. Karena itu sebenarnya membuka berkat bagi kita untuk menjalani hidup-hidup sepanjang kesukaran. Karena itu seperti tabungan deposito. Jadi waktu saatnya kita butuhkan, langsung dicairkan dari sorga. Ya, dan pasti Tuhan memberi dengan bunga-bunganya lebih. Jadi kita anak-anak Tuhan, kadang kita sangat perhitungan. Padahal anak saya pernah bilang, mama, orang-orang di luar Tuhan yang beragama lain, mereka memiliki kasih. Kasihnya apa? Memberi luar biasa. Biar mereka tidak mengenal Yesus. Dia bilang dia punya saudara ya. Terus dia bilang, mama, mereka sungguh kalau mereka kenal Yesus lebih dahsyat lagi. Anak saya sampai ngomong begitu. Saya bilang benar. Kita orang Kristen malah tahu kebenaran, tapi kita tidak lakukan seperti mereka. Kalau mereka mendapat anugerah kasih karunia, mereka lakukan lebih dahsyat. Dan mereka lebih sangat dekat sama Tuhan. Makanya jangan kita berbangga bahwa kita orang Kristen, tapi biarlah kita berbangga bahwa kita memiliki Yesus dalam diri kita. Ya, jadi saat Tuhan berikan kesempatan, kadang orang diberi kesempatan untuk memberi atau menolong orang lain, kita lewatkan kesempatan itu.
Padahal saat kita menolong, itu sebenarnya Tuhan membuat siapkan berkat yang lebih besar buat kita. Tuhan menyiapkan kesempatan yang lebih baik buat kita. Apa saja, ya. Jadi mungkin dari bentuk oleh karakter kita, ekonomi kita, semua dipulihkan. Masa sukar ini, masa tahun ini, kita bersama Yesus tidak ada apa-apanya. Kita harus percaya bahwa masa sukar ya, kita anak-anak Tuhan ini sudah ditempa luar biasa. Ya, kita belum mengenal Tuhan, kita diproses satu demi satu sampai kita bisa jadi orang yang prajurit yang kuat, ya, yang mentalnya baja, ya. Jadi kita anak-anak Tuhan, orang apa yang dikatakan manusia, wah resesi ekonomi, mau resesi apapun, kita bersama Yesus, maka akan ada kebahagiaan, ada kekuatan, ada sukacita dan sejahtera dalam hati kita. Resesi itu tidak menghalangi cinta kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menguatkan kita dan melewati kita dari segala masa resesi ini sampai ujung tahun. Dan kita akan terheran-heran bagaimana tangan Tuhan menolong kita. Ya, yang berikut kita harus mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, di Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, firman ini luar biasa, ya. Waktu memasuki tahun 2023 ini, anak saya bilang, Mama, kok udah pernah ya tulis berkat yang Mama terima dari Tuhan? Misalnya, jadi saya diingatkan itu, saya ambil buku, saya mulai tulis. Oh, tiba-tiba tanggal ini orang berkat ini. Tapi kalau hitung-hitung, Tuhan itu luar biasa. Jadi biasanya anak saya kalau diberkati finansial, dia pasti catat dari tahun bertahun-tahun lalu. Jadi dia bilang, Mama ini dapat berkat, tidak pernah catat. Saya mulai catat tahun ini, saya mulai tulis berkat apa saja yang Tuhan berikan bagi saya. Dan itu kita akan melihat sampai akhir tahun bahwa tangan Tuhan itu sangat dahsyat. Apapun kata orang bahwa tahun resesi, kita anak-anak Tuhan, saya percaya kita dalam jaminannya Tuhan. Karena Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita, bukan yang lain. Tuhan yang berdaulat. Tapi apakah kita pengharapan kita satu-satunya kepadanya? Tapi kalau pengharapan kita kepada yang lain, saya percaya berkat itu mungkin dapat, tapi cuma sedikit. Ya, jadi Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, ya. Di Yeremia 17 ayat 5 saya baca saja. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kita jangan mengandalkan manusia maupun hati kita sendiri, karena itu ya kita akan menjauh, hati kita akan menjauh daripada Tuhan, maka kita akan tersesat, ya. Yang terakhir, ya, percaya penuh akan janji-janji Tuhan. Saya jujur saja, banyak orang anak-anak Tuhan tidak percaya janji Tuhan. Mungkin dia baca tapi kelewat gitu. Kayaknya wah ini firman Tuhan, ini firman Tuhan. Tapi tidak menjadi apa ya, kayak rema dalam hati, tidak menjadi betul-betul tertanam bahwa wah janji Tuhan ini pasti digenapi, ya. Yesaya, coba Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi ini firman Tuhan, ya, janji Tuhan, ya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi firman yang kita keluar dari mulut Tuhan, kita baca firman yang kita hari-hari kita baca, itu tidak akan keluar sia-sia, ya. Tuhan akan melaksanakannya kalau kita itu menjadi rema dalam hidup kita. Jadi firman apa yang
Ya, kita lanjut dulu baru saya bersaksi. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya mau baca semua firman ini karena firman ini menjadi seperti saya doa, sering saya baca. Saya sampai ucapkan firman ini dari 1 sampai 6. Karena ini janji Tuhan yang luar biasa, ya. Ya, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita percaya bahwa Tuhan gembala kita, kita pasti tidak kekurangan. Kita pasti berkat Tuhan, perlindungan semua ada dalam hidup kita. Kalau kita percaya dengan sepenuh hati, ya. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, ya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi memberikan aku di padang berumput hijau itu tempat yang subur, ya. Padang yang hijau, padang bisa kering tapi bisa hijau. Jadi kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, ya. Jadi ia menjagarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau kita menganggap Tuhan itu gembala yang baik, Dia akan menyegarkan jiwa kita. Kita mengalami apapun, hati kita tetap segar, jiwa kita segar, ya, menuntun jalan kita dalam kebenaran. Jadi orang akan bisa melihat bahwa orang ini, waduh, masalahnya banyak, tapi dia bisa sukacita. Sukacita bukan pura-pura, ya. Sukacita yang betul-betul merasakan ada sukacita damai sejahtera dari Allah, ya. Jadi sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, ya, lembah kekelaman itu masalah sakit penyakit, ya, masalah krisis ekonomi, hubungan, masalah apa saja, ya, masalah kita dengan keluarga kita, dengan teman, dengan masalah-masalah yang kita pikir sangat ruwet, ya, tapi kita percaya kita bisa berjalan, tetap berjalan bersama dengan Yesus, ya. Kita tidak akan takut karena Tuhan akan berikan kita roh keberanian, ya, karena ada Roh Kudus. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, ya, itulah yang menghibur aku, ya. Jadi gada itu menyatakan itu seperti gada, ya, orang pasti tahu, ya. Gada itu kayak bundaran di atas, kayak mortir, ya, mortir gada, ya. Ada tajam-tajamnya di ujung, ya. Di bulatan terus ada tangkainya, ada tajam-tajamnya di bulatannya, ya. Gada diartikan sebagai jaminan bahwa Allah menjamin umatnya, ya. Jadi gada itu menjamin bahwa Allah akan menjamin umatnya, ya. Jadi Tuhan akan menjamin kita dan menghalau bahaya daripada kita. Jadi saat kita menggembala, zaman dulu orang menggembalakan hewan-hewannya pakai gada. Jadi ada binatang buas yang datang, dihajar pakai gada itu. Jadi Tuhan akan seperti itu kepada kita. Ada yang datang sebagai bencana, masalah, Tuhan akan yang menghalaukan dengan gada, tongkat galadanya Tuhan, ya. Tongkat lambang bimbingan, ya, lambang dan bimbingan Tuhan, ya, tuntunan Allah dalam kehidupan kita. Jadi tongkat itu lambang tuntunan Allah, seperti Musa pakai tongkat, Tuhan bilang begini, Musa lakukan, seperti itu, ya. Jadi kita anak-anak Tuhan, firman Tuhan ini biarlah jadi rema dalam hidup kita. Saya hampir tiap hari baca firman ini, bola balik sampai saya hafal. Saya baca terus, saya dalam hati saya baca, dan saya juga tambah satu ayat tadi, saya lakukan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Jadi saya tiap hari baca dua firman itu, dan ada firman-firman yang lain. Tapi ini biar membuat saya lewati semua. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati, melindungi. Sama resesi tidak ada apa-apanya kalau kita bergantung kepada Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Allah yang kita sembah sangat hidup, sangat dahsyat, sangat berkuasa, sangat ajaib, dan sangat memberi pengampunan bagi setiap kita yang lalai. Dan Tuhan akan menuntun kita dari hari ke hari. Saat kita rasanya lemah, tidak mau berjalan lagi, Roh Kudus akan menguatkan kita. Kita akan tetap berjalan. Kita minta biar kita tetap dalam jalur Tuhan. Kita dalam kasih karunia Tuhan, biar kita tidak keluar. Seperti kita tidak menyimpang, ya. Kalau seperti Yudas berjalan bersama Yesus, tapi dia menyimpang.
dan dia tidak berbalik, tidak bertobat. Petrus berbuat salah tapi dia berbalik, bertobat. Tuhan mau kita seperti itu, ya, supaya kita tetap berjalan di dalam Tuhan. Jadi saat kita salah, tongkat Tuhan akan memukul kita, hati kita, biar kita berjalan, menuntun kita ke jalan yang benar, ya, untuk setiap kita pribadi. Saya mengucap syukur dan saya juga mau bersaksi bagaimana Tuhan menolong saya. Seperti kita berdoa, tangan Tuhan itu luar biasa. Ya, tahun lalu saya lagi mau keluar kota, memang saya ada dana, tapi saya tidak mau pakai dana saya. Saya ngomong sama anak saya, kamu loh beli tiket sudah bolak-balik apa ya? Terus dia bilang, ya sudah, nanti saya beli, nanti mama ganti. Saya cuma jawab bilang dia gitu. Terus saat dia beli tiket, kita urus segala sesuatu, kita mau berangkat, kita minta dana lumayan besar, ya. Terus Tuhan itu ajaib. 2 orang sepakat, kita minta, kita doakan. Ya, pada hari H mau berangkat, saya lagi siap-siap koper. Tiba-tiba saya ambil HP, terus saya buka aja sebentar. Wah, ada masuk miss call. Terus saya lihat WA, ternyata dana yang saya minta sama anak saya sebesar itu yang Tuhan berikan. Tuhan itu luar biasa. Dan saya itu karena undangan perkawinan, saya bisa kasih ampau yang lumayan. Juga bagi orang tua yang saudara yang butuh, saya langsung berikan bagi semuanya. Bukan gagah perkasa saya, bukan, tapi itu kerinduan hati saya, dan Tuhan mendengar doa saya. Ya, saya nggak doa sampai kusuk-kusuk seperti orang, dah. Dari hati saya cuma ngomong, Tuhan, aku lo rindu seperti itu. Saya mau beri bisa, tapi saya tidak pakai dana saya. Saya bilang kalau saya pakai dana saya, kan saya mau kebutuhan ini itu. Jadi Tuhan itu luar biasa. Tuhan siapkan semua dan kelebihannya luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Tiket bola balik semua komplit dan semua hotel disiapkan Tuhan, luar biasa. Jadi kita berjalan sama Tuhan, kita jangan takut, ya. Apalagi zaman bilang ABCD, kita loh penjamin kita Yesus Kristus, bukan yang lain. Pencipta langit dan bumi, ya, menciptakan kita. Masa kita takut? Gak boleh kita takut. Kita tetap percaya. Dan saya percaya bahwa kita di sini jangan kita tiba-tiba menjadi lemah, karena banyak anak-anak Tuhan yang sudah melayani sekian puluh tahun, tiba-tiba langsung hatinya kecewa. Karena apa? Yang mereka lakukan hanya pelayanan. Mereka tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak fellowship dengan Tuhan. Itu yang membuat mereka jauh. Mereka pikir sudah hebat, sudah melayani banyak segala macam pelayanan, diberkati, lupa daratan. Kita tidak boleh seperti itu. Biarlah kita tetap berjaga-jaga bersama dengan Tuhan Yesus untuk menjalani mengalami masa kesukaran ini. Kita menjalaninya bersama-sama dengan saat kita mengalami, kita tetap bersukacita dan menjalani bersama dengan Yesus, maka kita akan melewatinya dengan kuasa, berkat, campur tangan Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang kita akan mengagung-agungkan namanya, bahwa Allah yang hebat, Allah yang kita agungkan itu sangat dahsyat, dan kita akan mengalami perjumpaan itu senantiasa dari hari ke hari sampai akhir tahun, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Hamba sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Roh Kudus, Engkau mampukan setiap kami, Tuhan. Kami semua sudah tahu firman-Mu. Sering kami mendengar terus di gereja, di persekutuan, dimanapun mungkin kami membaca. Tapi biarlah Tuhan mampukan setiap kami. Biar firman itu hidup dalam hati kami, dan firman itu menghidupi kami, dan mampukan kami semua melakukannya dengan hati yang bersyukur dan hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu senantiasa bagi setiap kami yang hadir di tempat ini. Dan Tuhan memberkati gereja ini, memberkati Pak Samuel dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati hamba-Mu, ada kuasa urapan mujizat dalam setiap pelayanan-Mu, dan nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Tuhan
berkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Berkat kesehatan, berkat hikmat, pewahyuan, pengertian senantiasa. Dan Tuhan marifat Tuhan berikan senantiasa. Dan Tuhan memberkati Pak Samuel Tuhan. Segala kebutuhan Tuhan dari gereja ini kelimpahan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan perbesarlah gereja ini Tuhan. Kirim jiwa-jiwa, bangunannya diperluas di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Semua yang melayani, biarlah dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Di dalam nama Yesus. Tuhan berkati jemaat-jemaat di tempat ini. Semua yang datang dengan masalah apapun, biar mereka dibukakan kebenaran-Mu dan berikan mereka hati yang mengasihi Engkau. Telinga seorang murid, berkati mereka di dalam nama Yesus. Semua berkat jasmani rohani diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara. Roh Kudus Engkau yang mengartikan, menguatkan kami, menuntun kami senantiasa. Dan Tuhan, bungkus setiap kami pribadi lepas pribadi, tubuh, jiwa dan roh kami semua dengan darah Yesus. Kemanapun kami beraktivitas, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan kami akan melewati masa kesukaran ini dengan sukacita, dengan bersorak-sorai, karena kami melihat kuasa Tuhan yang terjadi dalam setiap hidup kami masing-masing. Terpuji-pujilah nama-Mu, karena Engkaulah terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan, dalam nama Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Bonus, saya bersaksi sendiri. Puji Tuhan, anak saya, memang Tuhan proses saya. Tapi saya bersama Yesus, saya kuat. Saya diberikan kekuatan menjalani dan ada sukacita yang luar biasa yang tidak bisa saya bayangkan. Kondisi begini bisa bertahan. Dan ibu rohani saya pernah katakan, kalau saya di tempat kamu saya tidak sanggup. Dia ngomong gitu ke saya. Tapi saya percaya karena bersama Yesus ada kekuatan pemeliharaan luar biasa. Suami saya sudah almarhum 16 tahun lebih. Dan saya pemeliharaan dari hari ke hari. Saya dari almarhum meninggal, saya tidak bekerja. Tuhan pelihara luar biasa. Rumah Tuhan berikan. Semuanya Tuhan jamin. Dan anak saya mengalami sakit, lumpuh, duduk kursi roda. Dan saya percaya Tuhan lagi proses dia. Saya percaya karena dia hari-hari membaca firman, ya melalui harinya seperti begitu. Tapi banyak yang akan nanti Tuhan lakukan bagi hidupnya. Dan saat Pak Samuel katakan bahwa saya mengalami patah tulang, tangan ini luar biasa. Rasanya tangan jangankan mau gerak, tangan, jari pun tidak bisa gerak. Tapi saya, Tuhan berikan saya kekuatan luar biasa. Saya bisa bawa mobil dengan tangan kanan, naik koplernya, bawa kopling dengan tangan kanan. Pokoknya Tuhan mampukan saya lakukan. Dan anak saya seperti Pak Samuel bilang, pertama kali kejadian saya jangan mau pakai baju, nggak bisa. Dibantu, anak saya gunting baju kos. Kita mau ke rumah sakit waktu itu, dia mau cuci darah. Lalu anak saya hari itu saya kaget waktu saya keluar, kok dia sudah naik di mobil sendiri. Saya sampai heran luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Tuhan berikan dia hikmah, kekuatan untuk pindah dari kursi roda ke mobil sendiri. Itu satu yang Tuhan lakukan. Kedua, saya tangan waktu masuk, saya punya tangan rasanya pokoknya mau mati rasanya. Tapi Tuhan berikan saya kekuatan, saya bisa berjalan. Saya pikir saat itu waktu kejadian saya pasti mati. Tapi Tuhan kasih saya kekuatan, saya langsung ke IGD, diantar ke IGD. Anak saya langsung cuci darah. Tuhan menyiapkan dia makanan. Ya, ada yang membeli dia makanan Jepang. Tuhan itu baik. Jadi kita mengalami sesuatu. Kan dicuci darah mesti ada makan, dia makan ya. Langsung dia beli juga buat saya. Saya ke IGD, difoto, dimasuk ruang foto, harus operasi kata dokter. Tapi saya tidak mau operasi. Saya untuk dokternya biar nggak kecewa, saya bilang dok, saya bilang suster tolong sampaikan ke dokter. Waktu itu di IGD dokternya belum ketemu. Saya bilang saya tidak akan operasi karena siapa yang ngurus anak saya ke cuci darah seminggu 3 kali. Jadi saya bilang sama susternya kalau langsung operasi
langsung pulang saya mau. Tapi kalau tinggal saya tidak mau. Sedangkan saya harus operasi, harus nginap. Jadi saya tidak mau, saya percaya. Tapi Tuhan itu orang FA kan tidak ada yang tahu. Kejadian hari Sabtu, hari Senin, saya ke dokter, saya urus BPJS-nya, saya langsung ke dokter pagi. Saya bisa ketemu Bu Sisil, orang FA, kesaksian. Dia langsung lihat saya lagi pakai gantungan itu. Terus dia bilang, Bu Heni, kenapa gak dioperasi tangannya? Saya tidak mau operasi, nanti Tuhan yang operasikan. Saya bilang begitu. Waktu dokter kasih obat, saya lihat obat ini, obat itu, waduh. Saya bilang lama-lama, saya kan karena anak saya cuci darah ginjal ya. Saya tidak berani minum obat. Saya tahan sakit dari hari ke hari. Tuhan kasih saya kekuatan yang luar biasa. Saya bisa melaluinya, menjalaninya dengan sukacita. Dan saya tidak mau kayak orang menangis ya, merengek ya, menunjukkan bahwa aduh saya sengsara. Saya tidak mau begitu. Dan selama itu kan ada FA online, saya tidak pernah apa. Saya tidak mau bahwa saya sakit lalu saya meninggalkan Tuhan. Saya tidak mau ibadah. Saya harus tetap ibadah dengan posisi saya taruh tangan gantungan. Tidak ada yang tahu. Memang Ibu Sisil tahu karena dia langsung lihat saya di tempat ruang tunggu, sama-sama kita ngobrol. Jadi Tuhan sembuhkan tanpa operasi. Itu ajaib. Dan kalau kita berharap kepada Tuhan, kita akan melihat kuasa dan keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Jadi saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu kita mengalami sendiri dengan Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan itu luar biasa baik sama kita. Kita harusnya bersyukur. Karena apa? Masalah, keadaan, segala apapun yang terjadi, itu tidak seberapa dibandingkan kebaikan Tuhan untuk keselamatan kita, yaitu surga yang menanti kita. Ya, jadi anak saya selama ini Tuhan yang menjamin segala kebutuhan, segala apapun luar biasa. Saya percaya, saya butuh apa Tuhan kasih. Tapi Tuhan, pokoknya Tuhan kasih. Saya punya, kadang saya punya beras di rumah, tapi orang kirim saya beras. Saya sampai heran. Saya punya buah, orang kirim saya buah. Gitu, seperti itu kehidupan saya. Jadi Tuhan tambah-tambahkan. Jadi kita di sini jangan kita kata orang, tapi kita mengalami secara pribadi. Harusnya bersyukur. Saat kita mengalami cobaan, masalah, harusnya kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mendidik kita supaya kita menjadi prajuritnya yang hebat, prajuritnya yang kuat, yang tahan banting, yang tetap setia sampai mati. Ya, kita setia sampai biar kita kedapatan setia saat kita dipanggil Tuhan. Tuhan tidak melihat pelayanan kita yang begitu besar, yang begitu dahsyat, yang begitu apapun, tidak. Tuhan melihat kita apakah kita sampai ujungnya, sampai akhir finish. Seperti kata Paulus, apakah kita sampai finish, kita bersama dengan Yesus. Itu yang Tuhan mau. Pak Samuel sudah sama-sama dengan saya dengan ibadah kita di FA. Jadi Pak Samuel sudah tahu, sudah berapa tahun ya sama-sama ber-FA. Jadi memang Tuhan itu luar biasa. Terima kasih atas semuanya. Biarlah kita mengalami musibah atau masalah, janganlah kita mengasihi diri sendiri. Jangan, kita kasihilah Tuhan yang dahsyat. Kalau kita mengasihi diri, berarti kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan Yesus. Ya, kita tetap bisa berjalan dan kuat dalam Yesus. Tuhan memberkati. Ya, mari kita sama-sama berdiri, kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah raya pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya apapun masalah yang kami hadapi saat ini, Kau sudah siapkan jalan keluar yang terbaik bagi kami semua Tuhan Yesus Kristus. Masalah apapun itu Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau sudah siapkan Tuhan Yesus berkat-Mu bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada ibadah ini. Mulai awal sampai akhirnya Kau berkati Ibu ini sudah menyampaikan pesan firman-Mu. Setiap pesan firman menjadi kekuatan berkat Tuhan bagi kami semua Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati dalam pelayanan, dalam kesehatan yang senantiasa curahkan berkat-Mu bagi ibu ini. Dan namanya Daud Tuhan Yesus, Kau jamah, Kau pulihkan tangan kuasa yang menjamah, hidup dan memulihkan dan menyembuhkan Daud Tuhan Yesus. Kau berkati juga Tuhan Yesus untuk Ibu Umi yang sedang mengikuti pujian dengan kaki urapi dan pelayanannya.
berkati dalam usaha pekerjaan, kesehatan rumah tangganya bersama dengan suaminya Pak Ivan, Kau berkati juga Tuhan buat Amel yang telah melayani pemain sebagai pemain keyboard. Kau berkati dalam sekolahnya, Dimas Siasan, Sandra Padan Tuhan Yesus. Kau berkati juga Tuhan katakan Sandra, berkati dalam sekolahnya, Dimas Siasan menjaga kehidupanmu. Kau berkati Tuhan anakmu Ivan Tuhan Yesus. Kau berkati dalam Tuhan pelayanannya yang hari melayani sebagai singer. Kau berkati dan pakai urapi anakmu dari pekerjaan dalam kesehatannya, kuliahnya Tuhan Yesus. Tuhan menyelesaikan kuliah sampai selesai Tuhan. Kau berkati juga Pak Suni dan melayani sebagai singer. Kau berkati pelayanan dengan pakai urapi anakmu, berkati dalam Tuhan pekerjaan, dalam kuliahnya, khidmat kesehatan, menjaga kehidupan senantiasa dalam kehidupannya Tuhan. Kau berkati Tuhan pemain musik. Kau berkati Devon Tuhan Yesus. Berkati dalam pelayanan dengan pakai urapi anakmu, dalam sekolahnya, khidmat kesehatan, menjaga kehidupan senantiasa Tuhan. Kau berkati Pak Bima Tuhan Yesus. Dengan pakai urapi anakmu, berkati pekerjaan dan kesehatannya senantiasa Tuhan. Kau tutup fokus anakmu, kau saudaramu. Kau juga berkati Tuhan Yesus Kristus buat Yohanes dan melayani sebagai operator LCD. Kau berkati dalam pelayanannya dengan pakai urapi anakmu, berkati dalam kuliah Tuhan, dalam kuliah khidmat kesehatan, menjaga kehidupan dalam kehidupannya. Kau berkati Andreas sedang melayani sebagai Tuhan operator Tuhan sound. Kau berkati dalam pelayanannya semakin pakai urapi anakmu, berkati pekerjaan kesehatannya Tuhan Yesus. Kau curahkan berkat-Mu buat anakmu Tuhan. Kau berkati kolektan Tuhan Yesus Kristus, Kau Puswati dan Bu Monika Tuhan. Kau berkati Tuhan pelayanan mereka, berkati urapi Tuhan. Berkati Puswati, Kau berkati Pak Subi, Kau jamah pulihkan Tuhan Yesus kesehatannya. Kau berkati anak menantu cucunya semua Tuhan Yesus bisa mengenal Kau. Saya percaya Tuhan. Kau berkati Tuhan Ibu Swati Tuhan. Kau berkati Bu Monika, berkati pelayanan dengan pakai urapi Tuhan. Ibu Monika berkati dalam usaha pekerjaan kesehatan rumah tangganya bersama dengan suaminya Pak Edi. Kau berkati anak-anaknya Fani dan Fanya. Kau berkati Tuhan Yesus. Kau jaga lindungi, tutup bungkus anak-anakmu dan kuasa darahmu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sakit Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Esther Wiwin, juga Tuhan untuk Pak Herman, buat Tuhan Yesus, Pak James, buat anakmu Olivia Tuhan Yesus, juga buat Bu Emin yang saat ini sedang sakit Tuhan Yesus. Dan tangan-Mu penuh kuasa, tangan-Mu berlubang pakai saja menjamah, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus. Yang percaya apapun sakit penyakit kami sudah Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan kolektor, perpuluhan, diakonia maupun Tuhan untuk kas pembangunan gereja. Kau kembalikan berkat berlipat kali ganda. Kami belum sempat memberikan, Kau berkati. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini maupun tidak sempat hadir. Saya percaya Tuhan, Kau selalu menyertai kami semua. Kau tutup bungkus kami kuasa darah-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, harta benda, pekerjaan melayani kami. Jauhkan dasar marah bahaya, kecelakaan, kebanggaan, penyakit orang jahat, dasar gangguan, serangan kuasa kegelapan, dasar magic, santet, serang balik, panas kegelapan. Jauhkan dasar wabah, corona, bahaya, penyakit menular, penyakit mati, dan maut. Karena Tuhan Kau curahkan berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, berkat damai sejahtera, penjagaan perlindungan senantiasa dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, dan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.